Oke, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara menghafalkan kosakata yang efektif. Mungkin sebagian orang lebih memilih efisien ya, karena mengingat efisien itu ya singkat, tidak butuh banyak waktu atau lebih cepat begitu proses menghafalkannya. Tapi kalau saya sendiri sih lebih memilih cara menghafalkan yang efektif, meskipun itu tidak efisien. Nah, yang efisien seperti apa contohnya? Cara menghafalkan yang efisien contohnya begini. Kita menghafalkan kosakatanya dan maknanya saja. Kita tidak menghafalkan yang lain-lainnya. Nah, kalau cara yang efektif yang saya lakukan dulu ketika awal saya belajar bahasa Inggris, saya menghafalkan kosakatanya, saya juga menghafalkan kelas katanya, saya juga menghafalkan spellingnya, saya menghafalkan maknanya, serta saya hafalkan pula contoh penggunaannya dalam kalimat. Contoh halus seperti ini: eat, E-A-T, verb, makan. I eat vegetable, saya makan sayur. Nah, itu saya ulang. Cara menghafalkan begitu, cara yang seperti itu saya ulang 25 kali untuk satu kosakata yang saya hafalkan, sehingga saya tahu spellingnya. Nah, ini membantu kita agar kita tidak tipu gitu ya, atau kita tidak miss di spelling gitu ya ketika kita dalam nulis. Kebanyakan sih orang yang sudah banyak hafalan kosakatanya, justru dia bisa benar ketika mengucapkan, tetapi pada saat ditulis banyak yang keliru spellingnya, ejaannya. Terus yang kedua, saya hafalkan juga kelas katanya agar saya tahu kata ini verb kah, kata ini noun, apa kata ini juga bisa berbentuk verb dan juga bisa berbentuk noun. Terus juga saya hafalkan maknanya dan juga penggunaannya. Nah, kenapa saya hafalkan contoh penggunaannya dalam kalimat? Karena banyak juga kata-kata yang secara kontekstual memiliki makna yang berbeda. Misal house, untuk kata house itu memiliki dua makna. Ada house yang bermakna rumah, tempat tinggal, atau house yang dibaca Z, house. Ya, ketika diucapkan house itu bermakna menampung. Nah, kalau kita tidak tahu cara penggunaannya, ya juga kita pasti akan salah juga dalam penggunaannya atau dalam memaknainya. Atau juga contoh lain, misal saya sampai di rumah kamu, I until in your house. Nah, kata until sampai dengan kata lain arrive yang tiba. Nah, ini yang lebih tepat yang mana? I until in your house atau I arrive at your house. Dan ketika kita tahu, kita juga menghafalkan contoh penggunaannya dalam kalimat, besar kemungkinan kekeliruan kita bisa diminimalisir dan kita akan jauh lebih banyak nih. Tidak hanya satu kosakata yang kita dapat akhirnya ketika kita menghafalkan satu kosakata, tapi justru beberapa kosakata yang kita dapatkan dari contoh kalimat yang kita buat atau yang kita hafalkan pada saat itu. Mungkin itu ya yang saya bisa share tips cara menghafalkan kosakata yang efektif. Ingat, tidak selalu yang efisien itu yang baik. Ketika itu efektif dan itu jauh lebih baik, kenapa tidak untuk kita lakukan? Memang sih lebih lama begitu prosesnya ya, tapi itu membuat kita jauh lebih tidak terlalu cepat lupanya begitu. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di tips dan video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.